penegakan kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Misalnya mengenai klub licensing. Karena tidak mungkin kita juga mendiamkan klub-klub yang tidak ada standarnya. Ya, ini semua harus bagian jadi pembangunan profesionalisme. Memastikan penegakan kepada isu match fixing ini di Liga 1, 2 harus kita berantas habis. Semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing. Dan Piala Presiden kali ini memakan korban pemain tim nasional kita. Pemain yang kita banggakan yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol untuk timnas kita di putaran ketiga pra Piala Dunia Zona Asia. Pemain tersebut siapa lagi kalau bukan Ole Romeni, pemain Oxford United yang kemarin tampil melawan Arema dalam pertandingan kedua mereka di grup A, dan Ole membawa Oxford itu melaju ke final pada minggu malam nantinya tanggal 13 untuk menghadapi Port FC dari Thailand. Kemenangan 4-0 atas Arema ini memang sudah diprediksi sejak awal karena pasti secara kualitas Oxford ada di atas. Tepat dan resmi, keputusan emas Erick Thohir, pemain Arema FC dapat sanksi keras usai sengaja patahkan kaki oleh Romeni di Piala Presiden 2025. Dalam suasana panas dan penuh emosi yang menyelimuti gelaran Piala Presiden 2025, satu peristiwa kelam kembali mencoreng wajah sepak bola nasional. Laga antara Arema FC dan Oxford United yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, justru menjadi saksi bisu dari insiden keji yang membuat dunia maya dan publik pencinta sepak bola Indonesia geram. Adalah pemain belakang Arema FC, inisial RZ, yang kini menjadi sorotan. Dalam laga tersebut, ia melakukan tackle brutal dan tidak sportif terhadap bintang Oxford United, Ole Romeni. Momen itu terekam jelas dalam siaran langsung dan tayangan ulang, dengan gerakan lambat memperlihatkan bagaimana kaki kiri Romeni dihajar keras dari belakang tanpa ada niatan merebut bola. Menit ke-57, pertandingan berjalan panas. Oxford United yang unggul 1-0 mulai menguasai permainan. Saat Romeni menerima bola di sisi kiri pertahanan Arema, ia mencoba melakukan penetrasi. Namun belum sempat melewati garis tengah, tackle horor dari RZ langsung menghantam tulang kering sang pemain. Suara benturan keras, jeritan Romeni, dan reaksi para pemain langsung membuat suasana pertandingan membeku. Romeni terguling, memegangi kakinya yang terlihat bengkok tidak normal. Sontak wasit langsung mengeluarkan kartu merah langsung, dan tim medis bergegas masuk ke lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 menit, ambulans masuk ke dalam stadion dan membawa Romeni ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Tidak butuh waktu lama, video insiden itu menyebar luas di media sosial. Netizen Indonesia maupun internasional menyesalkan tindakan brutal pemain Arema tersebut. Hashtag seperti tagar Justice for Romeni, tagar Stop Brutality, dan tagar Arema Fair Play langsung trending di platform X, dulu Twitter. Thohir, tidak ada ampun. Presiden PSSI Erick Thohir bergerak cepat. Dalam waktu 24 jam setelah kejadian, PSSI menggelar sidang darurat Komite Disiplin bersama pihak Komite Fair Play Piala Presiden. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor PSSI, GBK Arena, Erick Thohir menyatakan, "Saya tidak akan membiarkan sepak bola kita kembali dicoreng oleh perilaku kasar dan tidak sportif. Ini bukan zamannya lagi. Pemain yang melukai lawan dengan sengaja akan dihukum berat." Dari hasil sidang darurat, berikut sanksi tegas yang dijatuhkan PSSI. Sanksi larangan bermain 3 tahun di semua level kompetisi nasional dan internasional di bawah naungan PSSI, termasuk Liga 1, Liga 2, dan Timnas. Denda Rp500 juta dibebankan langsung kepada pemain, tanpa subsidi dari klub. Kewajiban meminta maaf secara publik melalui konferensi pers dan media sosial resmi klub. Arema FC juga diberikan peringatan keras dan denda klub sebesar Rp200 juta atas pembiaran tindakan brutal tersebut.
Melalui akun resmi Arema FC, klub menyatakan permohonan maaf kepada pihak Oxford United dan keluarga besar sepak bola Indonesia. CEO Arema menyatakan, "Kami tidak mentolerir kekerasan. Kami menerima semua keputusan PSSI dan berkomitmen mendidik pemain dengan prinsip fair play." Sementara itu, pemain RZ yang bersangkutan akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka. "Saya hilaf dan menyesal. Saya tidak berniat mencederai Romeni. Saya berharap dia pulih dan bisa bermain lagi. Saya terima semua keputusan dari federasi." Namun permintaan maaf ini tampaknya belum cukup meredam amarah publik. Banyak pihak menilai bahwa tindakan itu sangat disengaja, dan tidak seharusnya terjadi di pertandingan profesional. Kabar terakhir dari tim medis menyebutkan bahwa tulang tibia dan fibula Romeni patah parah, dan ia harus menjalani operasi. Diperkirakan Romeni absen 6 hingga 9 bulan ke depan, dan terancam gagal tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia bersama tim nasional Belanda B. Pelatih Oxford United bahkan menyampaikan kemarahan dalam konferensi pers. "Kami datang ke Indonesia bukan untuk jadi korban kekerasan. Kami percaya pada semangat sportivitas." Insiden ini juga mendapat perhatian dari Badan Dunia. FIFA dan AFC dilaporkan mengirim tim pengamat untuk mengevaluasi penyelenggaraan Piala Presiden dan kualitas wasit serta sistem pengamanan. Ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak ditindaklanjuti secara serius. Namun, langkah cepat Erick Thohir dinilai tepat dan profesional. Pengamat olahraga nasional, Akmal Marhali, memuji keberanian PSSI. "Inilah wajah baru sepak bola Indonesia. Tidak tebang pilih. Siapapun yang salah, harus dihukum. Bravo PSSI." Insiden ini menjadi wake-up call bahwa kemajuan sepak bola bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal sikap dan etika di lapangan. Tindakan brutal dan kekerasan harus diberantas dari akar, dari pembinaan usia dini, pembinaan wasit, hingga kultur supporter. Langkah Erick Thohir dan PSSI adalah sinyal bahwa Indonesia tidak main-main dalam membangun sepak bola yang bermartabat. Keputusan emas Erick Thohir memberi harapan baru bahwa sepak bola Indonesia kini sedang berada di jalur yang benar. Tidak ada lagi kompromi terhadap kekerasan. Tidak ada tempat bagi pemain brutal. Sepak bola adalah olahraga rakyat, bukan medan tempur kebencian. Untuk Ole Romeni, kami semua mendoakan pemulihan cepat. Dan untuk para pemain lain, biarlah ini menjadi pelajaran bahwa setiap tindakan